Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmadanti, NIM 811419292 dari kelas Hukum Internasional hari Jumat pukul 7. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia serta bagaimana penyelesaian kasus sengketa tersebut. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan menjadi salah satu kasus fenomenal yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Karena setelah beberapa lama kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan tidak jelas kepemilikannya, maka di awal tahun 1980 inilah di mana sengketa tersebut pertama kali muncul karena pada tanggal 8 Februari tahun 1980 pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap pemerintah Malaysia yang mana penyebabnya adalah pada bulan Desember tahun 1979 Malaysia menerbitkan sebuah peta yang mana dalam peta tersebut memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia uh, memprotes pemerintah Malaysia terkait dengan hal tersebut. Dari protesnya pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia, maka kedua negara tersebut membentuk sebuah kelompok kerja yang mana dapat disebut sebagai Joint Working Group on Pulau Sipadan and Pulau Likitan. Grup tersebut atau kelompok kerja tersebut dibentuk guna untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan antara Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Kemudian kelompok kerja tersebut melakukan pertemuan untuk yang pertama kali yaitu pada tahun 1992 yang dilaksanakan di Jakarta, yang mana dalam pertemuan pertama tersebut Indonesia menegaskan kepada Malaysia bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah pulau milik Indonesia. Indonesia menyatakan argumentasi hukum serta menyerahkan dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah pulau milik Indonesia. Tidak hanya itu, Malaysia pun mengatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah milik Malaysia, serta Malaysia juga menyerahkan beberapa dokumen yang membuktikan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan tersebut adalah milik Malaysia. Dalam pertemuan yang pertama ini, maka Indonesia dan Malaysia terjadinya pertukaran dokumen yang mana untuk membuktikan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Kemudian kelompok kerja tersebut juga melakukan pertemuan kedua yang dilakukan di Kuala Lumpur yaitu pada bulan Januari 1994, yang dimana dalam pertemuan kedua ini negara Indonesia dan Malaysia membuka secara bebas mengenai pers, yang mana mereka membuka dokumen-dokumen yang telah terjadi penukaran di pertemuan yang pertama tersebut untuk membuktikan siapakah pemilik dari Pulau Likitan dan Pulau Sipadan tersebut. Kemudian dalam pertemuan kedua ini juga disepakati bahwa mereka Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan tersebut dengan cara damai serta sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya pada putaran ketiga penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan serta Pulau Likitan yaitu terjadi di Jakarta pada bulan September 1994, di mana dalam putaran ketiga ini Malaysia mengatakan bahwa Malaysia ingin ada pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus sengketa ini, dan di mana pihak ketiga yang diusulkan oleh Malaysia adalah Mahkamah Internasional, yang mana Malaysia beralasan kenapa Mahkamah Internasional karena ia menganggap bahwa Mahkamah Internasional dapat menyelesaikan
sengketa kepemilikan pulau tersebut secara cepat, secara tegas, dan secara berwibawa. Namun, Indonesia mengelak. Indonesia beranggapan bahwa saat ini belum dibutuhkannya pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Atau jikalau sengketa tersebut memerlukan pihak ketiga, Indonesia mengusulkan Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alasannya memilih High Council ASEAN atau Dewan Tinggi ASEAN, yaitu Dewan Tinggi ASEAN tersebut bertempat di ASEAN sehingga lebih memahami bagaimana kondisi di negara ASEAN. Namun, Indonesia dan Malaysia merasa bahwa pertemuan-pertemuan yang sebelum-sebelumnya terjadi itu tidak membuahkan hasil. Maka pada tanggal 31 Mei tahun 1997, negara Malaysia dan Indonesia menyepakati serta memutuskan secara resmi bahwa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan serta Pulau Likitan diserahkan terhadap Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia juga telah mengetahui konsekuensi jika menyerahkan kasus penyelesaian sengketa terhadap Mahkamah Internasional yang nantinya putusan dari Mahkamah Internasional bersifat final yang mengikuti kedua negara tersebut bersifat mengikat. Lalu dalam penjelasan mengenai kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah menggunakan jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional. Dan Indonesia serta Malaysia menggunakan jalur ini untuk menyelesaikan sengketanya, yang mana kedua negara tersebut menggunakan Mahkamah Internasional sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Desember tahun 2002 yang bertempat di Den Haag, Belanda, Mahkamah Internasional telah membuat keputusan dengan perolehan suara 16 dibanding 1 yang mana dimenangkan oleh negara Malaysia. Dalam hal ini artinya kepemilikan Pulau Likitan dan Pulau Sipadan telah jelas yaitu milik Malaysia. Kenapa? Alasan Mahkamah Internasional menyerahkan Pulau Sipadan dan Likitan kepada Malaysia karena Malaysia dianggap dapat menjaga serta melestarikan kelestarian lingkungan yang ada di dalam Pulau Sipadan dan Likitan, yang mana telah diambil kesimpulan juga Malaysia memiliki dokumen yang mampu membuktikan adanya administrasi yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris kepada pulau tersebut, yang sebelumnya Malaysia dijajah oleh Inggris dan Inggris melestarikan serta menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Maka dalam hal ini Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia lah yang memiliki Pulau Sipadan dan Likitan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.